Oh enggak. Muslim Bu. Lanun. Bu. Bunga anu. Bu. Kula nuwun. Bu. Kula nuwun. Pak. Coba. Oke. Loh. Monggo. Pundi Bu ya? Niku. Pripun pun sekecoan? Nggih, anu pindho. Nggih nggih. Monggo. Bu. Pripun pun anuan? Penaan. Penak. Nggih. Niki mangke. Tapi maos amit sing ngajeng amit bikak. Ini kejadian ini kan anu asal muasal Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Nanti sampean runut sejarah manusia diciptakan oleh Tuhan Allah. Baca pelan-pelan. Ya. Sakit apa itu? Sakit jantung. Oh, jantung. Iya, sama lambung. Oh, Jantungnya adalah Oke. penyumbatan atau terus saluran otak tersumbat dulu sama daging. ada tumbuh dagingnya. Iya. Di mana? Tapi mendingan yang itu karena dulu bawa Surabaya kan waktu itu di kemo Pak. Iya. Setelah itu dikasih obat, saya beli obat itu 1 juta dapat 3. Kepalanya 2 tahun, jantungnya 4 tahun. Kan repot, mau ngobati nanti jantungnya yang nggak kuat sama obat. Niku wau pitados Gusti Yesus mawon. Siapa Pak kapan lalu yang dapat mujizat Pak? Pak siapa? Yang kanker itu Pak? Pak Arif Bukan. yang dari Ya. Kerikilan. Pak Arif itu juga dulunya itu program mari kita doakan yang akan jadi operasi ya. Yang penting gini, kita percaya bahwa Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan. Itu iman kita dulu, kita harus percaya. Karena saya punya sahabat juga punya istri itu tumor otak. Tapi karena iman dia percaya, dia kalau ketemu
pendeta atau apa, dia selalu minta doakan. Nah ketika mau dioperasi, itu tumornya itu sudah mati, terus dia punya saraf udah kayak dipotong. Dokter bingung, tinggal ngangkat, itu ada videonya, tinggal ngangkat aja, sampai hari ini umur panjang. Amin. Ya itu mujizat. Ya seperti saya ini juga, saya ini pernah mati sebelah, jatuh di jalan. Tensi saya tinggi. Kalau tensi tinggi, kolesterol pasti berhubungannya jantung. Iya. Pasti itu. Hari ini, sampai hari ini, tensi saya normal. Sejak saya terima Yesus. Sejak saya bertobat. Nanti iman kita ini. Iya. Ya kan, sebenarnya simple. Gampang sekali. Kalau kita percaya, kita sungguh-sungguh, ya kita rendah hati ya, karena siapa saja minta doakan. Ya mujizat itu Tuhan yang atur. Ya kita hanya berusaha untuk terus percaya. Nah, kalau iman kita ini, kita udah yakin, kita serahkan hidup kita kepada Yesus, maka Dia yang akan berkuasa atas hidup. Ya saya inilah yang alami kesembuhan. Ya. Ya Pak Arif. Nah, nanti kalau bisa ketemu Pak Arif bisa bicara. Iya. Besok minggu kan. Operasi. Sudah lama? Sudah. Ibu? Beberapa tahun, Bu, Yang sakitnya? kalau sakitnya itu kalau yang kepala itu 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ya. Kalau jantung itu sudah lama. Memang dari kecil. Ya. Dulu asalnya terus sakit tuh dulu kan saya jual peyek. Oh. Buat peyek, kurang minum. 2 hari sekali tuh. Terus 12 dia duduk terus. Akhirnya kena ginjal Pak ya. Kena ginjal. Memang kalau jualnya itu enak. Saya dan sampai obati. 1 jam sudah habis. Ginjalnya sembuh, Terus diserang ginjal. jantungnya kena. Iya. Ya itu asal Terus diserang mulanya. ginjal 9 bulan ya Pak ya. Terus nggak kuat nyerang jantung. Kurang minum awalnya. Iya, awalnya kurang minum. Iya. Keenakan jualan. Keenakan jualan. Iya. 12 kilo satu hari. Iya. Jadi mulai pagi sampai sore itu goreng. Nanti Jadi bungkus bungkusin. sendiri, saya bawa sendiri ke pasar. Soalnya kan nggak sampai 1 jam itu kan Habis ya. Iya. Habis. Berarti Kayaknya peyeknya enak ya. enak. Iya, kayaknya enak. Orangnya yang enggak enak. diserang penyakit seperti ini, ya bila-bilain jualan kok keenakan terus sampai sekarang. Nggak ditinggali apa, ditinggali penyakit. Tapi Ibu nggak ada nyimpen kesel apa gitu, nggak ada ya? Enggak, Nggak ada ya. saya sudah pasrah. Soalnya sudah dibawa kemana-mana. Sebenarnya kuncinya satu, hati yang gembira dan selalu bersyukur. Nah, Itu obat itu, nomor iya. 1. Saya tuh ingin tenang ya. Sejak ada corona, ada orang meninggal, sesak nafas, saya ketakutan. Memang terus terang aja ketakutan. Anu anak sebelah meninggal gak sama ayah tak lahir. Loro apa Pak? Sesek. Itu saya sudah Mikir dia. mikir. Sampai ini tuh Iya. tinggal tulang ini terus saya. Mulai sejak ada corona, sebentar ada orang meninggal. Iya, kena jadi ada sesak, rasa takut. sakit Ya. gini Ada lambung juga. Saya ketakutan. Iya, ada lambung. Otomatis asam lambung naik. Naik asam Naik. lambung jadi Ketika sesak. takut, Iya. langsung asam lambung naik. Mual terus Nanti saya itu. mual-mual. Kenapa Ibu takut? Ya. Ya gimana ya Pak ya? Saya kan belum tuh lihat cucu. Lihat cucu cuma 1 tahun sekali. Soalnya kan Dulunya ada jauh. 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 Cuma berduaan sama bapaknya. Ada yang bungsunya mau kesini nginep lama-lama sama tuannya sana. Nggak Nggak boleh. punya mertua laki. Nggak punya mertua laki. Satu. Yang satunya nggak ada mertua perempuan. Iya. Ngalah saya itu. Meskipun nggak komanan cucu nggak jadi masih yang penting sehat. Jadi saya tuh mikir terus. Lupa aku ini loro kene anak gak enak, nggak ada di rumah. Ya bapaknya yang merawat. Untungnya ya telaten. Sabar Bapak. Sabar. Kadang masak sendiri. Ya itu Bu, satu itu bersyukur punya suami yang luar Iya. biasa, ya kan? Sama Ibu harus menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran. Karena kita gini, kita kan punya Tuhan yang besar. Kita nggak bisa
bisa gini nih, kita mungkin nggak bisa ketemu cucu kita, anak kita. Jadi kalau kita nggak ada ketakutan, kekhawatiran, dan kita percaya Tuhan kita itu besar, maka Dia akan memelihara dan juga memberikan kita umur panjang, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk waktu yang tepat untuk bertemu. Nah itu akhirnya membuat kita lega. Jadi nggak khawatir, penyakit juga nggak datang. Nah, selama 4 bulan berjalan saya nggak keluar rumah, pintu saya tutup semua. Terus terang aja, selama ada corona yang bencana besar yang kemarin itu, saya ketakutan terus nggak terima tamu saya. Soalnya saya itu sudah ambruk, waktu itu parah, hampir meninggal saya itu. Dikirain sama orang-orang itu loh, istrinya Pak Kamto sudah parah, kok enggak meninggal, yang lainnya sakit sebentar kok meninggal. Saya terus nangis, ya orang itu kok seperti itu, meskipun saya parah didoakan cepat sembuh, kok enggak meninggal yang parah, yang lainnya sakit sebentar sudah meninggal. Saya itu nangis digitukan. Banyak sini Bu yang muda-muda Meninggal. iya waktu corona. Oh ternyata banyak di sini ya. Banyak. Oh. Iya, kergilan di sini banyak. 1 hari 4 orang. daerah sini zona merah malah Bu. Pak, 1 hari 4 orang, 3 orang. Semuanya tuh kena corona, hanya saya saja yang enggak kena. Bapaknya yang enggak kena. Itu Jadi Tuhan waktu tuh baik itu ya. Saya tidur Padahal di saya sini vaksin sendirian. terakhir, Pak. Tidur di Orang sini vaksin semua, sendirian. saya belum. Bapaknya tidur di rumahnya ibu angkat. Jadi kasih apa-apa dari jendela. 1 bulan lebih saya sendirian di sini sama Bu Mantri sini, Pak Kamto minta tolong ya, hindari dulu Pak Kamto tidur di rumahnya. Iya, sama Bu Bika. Sendirian saya itu. Dan jadi kalau kasih air hangat termos dari jendela, makan apa dari jendela, nggak buka pintu sama sekali 4 bulan saya. Tapi lama-lama saya kan nggak telaten Bu kalau lewat jendela terus. Ya, omong istri saya. Iya. Saya pasrah. Dimarahi sama orang-orang Kalau sini. saya meninggal perkara itu ya nggak masalah. Nggak jadi masalah. Mana anak saya itu Pak kena semua, anak saya kena corona, iya. menantu saya yang dijajak. Jadi saya ke sini ke sana kayak gitu. Lu udah nikah tuh anu? Udah Rizky. Ricky. Udah 4 tahun tapi belum punya anak. Waktu saya ingin ke sini tuh ngajak hambanya ini, saya doakan sampean sama Pak Kamto, saya doakan terus, saya digerakkan Tuhan untuk. Soalnya 4 bulan nggak buka. Iya. Terus katanya orang, wis gak apa-apa tak buka. Enggak Pak, aku sih kepingin masih butuh, ingin mau lihat cucu masih. Waktu itu hampir pokoknya saya itu sudah biru semua. Bapaknya ketakutan sampai digosoi sembarang. Terus waktu itu terus dikai apa lho Pak, diparahin beda ya. Disuntik sama beda Pak, tapi dosisnya tinggi. Wis Itu agak penting. sampean gak usah digoroning puskesmas, dibawa di Kerikilan sama bapaknya. Mau dimasukkan corona. Dimasukkan corona. Iya. Lah, saya bawa pulang. Bawa pulang. Bisa tanggung jawab, lek mati tak kepit dhewe Dok. Kok bingung. Akhirnya sama Bu Ida Kok takut sama mati? tukaran ini sama dokter Kerikilan. Banyak yang gitu. Iya. Tengkar. Coba Gratis, Pak. saya dibawa ke sana. Saya punya BPJS Meninggal loh, Pak. Sudah. Kok bisa nggak dipakai BPJS saya? Nggak berlaku. Kalau nggak dimasukkan corona, Ini BPJS nggak berlaku. Iya. Saya bayar ini Pak BPJS. 2 harus ikut semua. Padahal saya nggak pernah sakit. Akhirnya sama bapaknya serahkan ditutup. Soalnya mau dibawa. Langsung saya tutup Bu Dian. Dibanding saya laporan. Iya, sia-sia. Percuma. Ya kan percuma tuh bukan dipakai. Jadi Nanti terus kalau jalan telat terus saya. mau ngurusi surat Pak nggak bisa. BPJS. Akhirnya dibawa ke Banyuwangi ke dokter Didi. 1 jalan itu 1 juta. Dokter Didit itu Pak. Ke Banyuwangi. Itu langganan. Saya. Yang mahal tuh ya. Iya. Ya. Dokter Iya. Didit. Yang paling mahal itu. Spesialis jantung. Ke sana saya. Orang Madura. Berangkatan itu 1 juta. Iya. Entah itu uangnya macan, entah uangnya setan. Awal itu Bu ya 1 minggu saya 1 juta. Saya kerja sayur Bu terus terang. Ya ingin menyembuhkan istri meskipun gimana ya Bu ya. Suami sayang istri. Soalnya saya itu penyakit apa ginjal sudah
ini sekarang kepala bermasalah, tapi kalau sudah sakit seperti ayam disembelih itu saya mau Iya, memang suwak. iya. Iya. Ada orang Itu, bilang, saya dengar Terus memang. keringat Iya. itu keluar Sakit. semua. Terus anu, Iya, keluar. pakai tali saya itu Hmm. kepala. Kalau dipakai tali itu enak, agak enteng. Saya enggak malu meskipun keluar pakai tali biar dikira orang gila. Saya memang sakit Iya. duluan kepala ini kalau sakit. Seperti Odo mau meletus itu. Setiap hari ya? Enggak, kalau sudah Datang-datang itu. Datang-datang enggak tiap hari. Oh, ujuk-ujuk gitu ya? Iya, kadang-kadang tengah malam. Sakit. Itu yang Diikat saya sama susah tuh tali. kalau sudah Tapi tengah diperiksa malam. dokter, dibilang ada apa? Daging. Iya. Ada daging. Tumor kan. Oh ya udah. Kayak itu tumor dah. itu. Tapi bisa dijinakan. Meskipun bisa dijinakan tanpa takut. Minta mujizat sama Tuhan Yesus. Iya. Mujizat Itu aja. saja, Terus Bu. gini, jangan khawatir itu, ketakutan itu yang kira membuat kita tuh jadi gelisah, yang semestinya kita sehat jadi nggak sehat. Nah, ketika kita ini dekat dengan Tuhan, ya Tuhan Yesus, dia itu yang akan membuat kita damai, ya. Kita itu yakin, ya. Terus kita itu percaya bahwa di dalam dia itu ada mujizat. Itu aja, kuncinya di situ. Jadi percaya penuh kepada dia, Tuhan. Karena saya udah lihat mujizat dan saya mengalami mujizat. Iya, iya. Karena itu saya ingin berbagi. Kalau enggak nih saya bergantung dengan obat terus, Pak. Iya. Nah, saya ini nggak bisa jalan kayak gini ya. Saya jalan sebentar, ini saya injak ini lantai itu kayak injak ranjang, Iya. per. Saya nggak boleh bawa kendaraan. Saya di jalan dokter nggak boleh bawa kendaraan. Tadi saya bawa mobil, bawa motor ke Bali, sini aja saya nggak apa-apa. Ya itu mujizat. Iya. Jadi mujizat itu masih ada. Jangan pernah ragu. Karena saya udah lihat teman saya itu tumor besar. Yang operasi itu dokter dari Singapura. Iya. Itu dia bilang ini mujizat. Itu bukan orang Kristen yang operasi. Ini mujizat, dia bilang gitu. Rencananya kan suruh operasi ke Surabaya. Terus Namanya tapi kepala, Pak. enggak 100% normal. Nggak mungkin normal 100% Benar. ya. Benar. Paling 70-80%. Iya. Katanya saudara-saudara saya. Terus dikasih saran, ini kan tumor tapi enggak ganggu, bisa disembuhkan. Tapi kan khawatir. Ya khawatir itu yang harus Iya. dilawan. Khawatir saya. Lama-kelamaan kan Kalau saya mau operasi nggak boleh sama saya, Pak. Ya Iya. resikonya. Nggak boleh. Risikonya sudah malah tambah Teman berat, saya itu udah dikasih tahu. Ini pun kalau dioperasi kemungkinan normalnya itu, udah ada, Pak. nah ini udah besar Iya, masalahnya. udah besar nggak Tapi ada. sekarang sehat normal. Iya. Amin. Nah itu mujizat. Ini teman istri saya dekat. Iya. Suaminya itu teman saya pelayanan, Iya. tapi udah berpulang dulu. Malah istri yang panjang umur. Nah, Iya. Sampai hari ini masih hidup, sehat. Nanti Apalagi Pak Suko selalu mendoakan. Maka dikasih Dulu umur tiap hari. panjang. dulu tuh kesini, terus Pak Suko nggak pernah sih kesini tuh loh, ada 2 tahun Oh, nggak ketemu. dikasih umur panjang. iya. Yang waktu saya ketemu lagi. saya waktu parah itu ya, ke rumahnya Pak Suko ndak ada orangnya sampai 3 kali. Terakhir sama saya, lek gak percaya tak jak ono. Aku ki lha opo sing ngapusi wong ngapus tutuk kono ndak ada orangnya katanya namanya. Jadi saya digonceng ke sana. Wes puas lek enek. Bilangnya gini, nggak ketemu waktu saya parah itu kan kali Pak Suko. Nah, gimana nih? Nggak ada, jenengan ndak ada. Entah kemana. Pas hari raya mungkin, Pak. Hari raya Idul Fitri. Yang ini Iya. saya telah sesudah sembahyang ya. Langsung ambruk. Ambruk. itu pernah parah juga dulu waktu masih kontrak di sana. Nah, yang Pernah dulu, di ya. utara Hmm, itu lebih parah lagi. iya. Ya sekarang kalau ibu ya, saya dikasih kesempatan ya. Saya bukan orang Kristen dulu. Saya tuh 5 kali mau mati. Nah, terus seorang pendeta katanya gini, saya tanya,
kok saya ini mau mati terus ya, tapi nggak jadi. Terus dia bilang, Tuhan punya maksud di dalam hidup. Kita dikasih kesempatan. Untuk apa? Untuk mengenal jalan keselamatan itu. Saya nggak kenal. Nah, ketika saya mengenal jalan keselamatan itu, ya jalan yang lurus yang dicari semua orang, itu membuat damai. Akhirnya waktu corona orang ketakutan. Saya nggak takut, walaupun saya mati, saya tidak mati, karena janji Tuhan kita kekal. Itu di Alkitab ada. Ketika nanti Tuhan Yesus datang, itu yang orang-orang tidak mengenal Tuhan itu akan dihukum, tetapi kita akan hidup selama-lamanya dengan Dia. Nah, itu janji Tuhan. Nah, itu yang akhirnya membuat kita nggak akan khawatir ketika kita tuh terima Dia. Saya bukan orang Kristen, istri saya juga bukan. Siang malam saya tuh mikir, tidak ada intinya sudah. Iya, karena itu ibu butuh orang-orang yang berdoa seperti Pak Suko. Nah, sekarang ada istri saya gitu. Nah, ini semakin banyak orang yang berdoa seperti yang teman istri saya, itu tumor dia itu bisa kering, bisa mengkerep, mati, dokter tinggal ngangkat. Hari ini umur panjang, bisa lihat anak cucu. Bukan maunya gitu kan? Iya. Ya kan, pasti kan? Mau tidur mikir, saya seperti ini kok nggak bisa sembuh-sembuh, terus aku ini gimana? Apalagi kalau sudah kabur. Jadi sampai nanti setiap kali mau tidur bacakan ini, istri harus dengar. Dari pertama ini kejadian ini, sejarah bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu nanti kuasa firman akan mencipta, bekerja. Jadi akar sel tumor yang masuk dalam darah dan daging itu nanti kalau kuasa Tuhan turun langsung hilang sendiri. Tandanya apa? Sampai nanti yang merasakan. Ketika dibacakan itu nanti hari demi hari akan semakin baik dan semakin baik, apalagi iman. Yang kesini apakah saya kelihatan Pucat, tidak ada darah. Ya. Iya. Jauh. Sekarang aja sudah beda, wajahnya sudah tinggal pemulihan. Terus kemarin ada keringat sampai kucur-kucur aja, keringat dingin. Iya. Iya. Kalau jantung memang gitu. Iya. Keringat dingin. Iya. Kadang sampai basah. Apalagi kalau sudah pumas ini. Iya. Ini mau keluar semua. Kalau tensinya ibu gimana? Tinggi? Kadang-kadang. Tinggi? Iya. Punya darah tinggi juga. Nah, Pak, kalau bisa sambil Tuhan itu kan menciptakan semuanya, ya kan? Di dalam nama Yesus, saya percaya ibu pasti Tuhan sembuhkan karena ibu diberikan kasih karunia umur yang panjang dengan yang lain-lainnya. Pasti Tuhan punya rencana, ya kan? Diberikan kesempatan. Yang kedua nanti pakai yang Tuhan ciptakan. Beliin itu ibu, bantu sama teh hijau. Teh hijau. Tiap pagi Enggak kosong. Soalnya saya sudah enggak boleh minum teh, enggak boleh sekarang saya. Kalau teh hijau enggak. Teh hijau kalau nggak kuat makan dulu terus minum. Coba minum sedikit. Itu sangat membantu. Soalnya enggak boleh teh, enggak boleh susu kaleng-kaleng itu enggak boleh, minuman yang dingin-dingin itu yang seperti botol-botolan enggak boleh. Oh iya, memang itu enggak boleh. Iya. Iya. Kulkas aja nggak pernah saya isi air. Kulkasnya. Takut minum katanya. Saya meskipun gimana gitu ingin enggak pernah. Itu enggak pernah. Saya ingin sembuh kan. Saya sudah merasakan sudah berapa tahun. Masa mau enggak ingin sembuh gitu. Apalagi kan jual peyek, pasti sering makan peyek ya. Enggak, sekarang sudah. Dulu. Iya, Dulu, itu ya. faktornya dulu ada. Iya. Faktornya dulu itu ada, Bu. Karena kalau minyak-minyak kan kita tahu efeknya apa, ya kan. Memang kalau mungkin waktu itu kolesterol sudah tinggi akhirnya ngantem jantung. Iya. Sudah merembet ya. Nah, itulah kita minta mujizat Tuhan sambil kita konsumsi makanan harus yang sehat. Tetap dijaga. Sekarang makannya sudah banyak siriannya. Kadang-kadang hanya nasi putih tuh. Iya. Mau makan sama apa? Ikan-ikan Iya. tempe tak? Tapi sekali-sekali saya kasih Itu loh. ikan laut. Pak. Itu apa? Daun apa namanya? Merongga apa? Sayur sing
sayur nopo to namine? Kelor. Kelor. Sayur bening. Tiap hari. Tiap Niku hari. niku sae. Iya. Paling sae niku, sae kae. Saya tanam banyak, Pak. Nggih. Ini yang digunduli. Nggih. Ada kemajuan. Iya ada. Iya. Kelor. Kelor tuh bagus. Iya, kelor. Kelor tuh Itu bagus. aja. Itu cuma saya kasih gambar, Iya. nggak usah dikasih apa-apa, cuma itu kok garam, Iya. gula sedikit sudah. Licin-licin enggak. Sama air kunyit kan juga bagus. Untuk lambung, untuk otak bagus. Ya. Kalau minum kunyit enggak, saya parut. Tapi kunyit dianu, Pak. Diracak. Potong-potong. Jadi digodok kan. Iya. Kasih madu. Ya, Kalau diparut nanti di perutnya anu, Pak. enggak boleh. Iya. Gak boleh emang. Iya. Kalau paru terlalu keras. Iya. Yang benar Iya. itu. Temulawak saya itu. Iya, itu bagus. Tasih ketinggal sampean maos alit-alit ngaten. Ganti kocok. Lah melano, Pak. Lah, Disambung. tinggal. Oh, nggih. Nyambung. Nggih. Ada orang baca Alkitab dapat mujizat. Ya. Iya, itu kan firman Gusti Allah nih. Iya. Firman tuh berkuasa. Berkuasa. Iya. Lewat pendengaran tuh masuk Iya. dalam indera Karena pengertian. kita undang-undang masuk dalam hidup kita. Ya, kenapa ketika Tuhan itu mati dan dia bangkit, dia minta Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri untuk bersama dengan kita. Nah dia ada, kalau kita undang dia untuk masuk. Nah setiap perkataan yang kita perkata itu adalah firman, berkuasa. Ya, nah itu kita jangan, waduh mati aku, aduh mati aku nggak bisa sembuh, jangan. Mulai hari ini harus percaya, Iya. ya percaya bahwa firman itu bisa menyembuhkan karena firman itu Allah itu sendiri, ya Allah itu sendiri. Nah itu nanti setiap ini Bapak Ibu baca Yesaya 53 ayat 4 dan ayat 5 ya, ayat 4 dan 5 ini kata kita ganti nama Ibu. Nah ini saya bacakan ya, di Yesaya 53 ayat 4 dan 5 saya udah nggak bisa baca. Iya. Ya di sini ini janji Tuhan. Nah kitab Yesaya ini dibuat sebelum jauh Kristus itu Yesus itu lahir. Ini sebuah nubuatan tentang kedatangan Dia. Nah di sini dikatakan nanti Pak bacakan ya, terus doakan ibunya sebagai imam. Ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas oleh Allah. Itu Yesus, bicara Yesus. Tetapi dia tertikam, itu Yesus ya, oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya. Kita ini kan orang-orang yang berdosa. Iya. Ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ibu menjadi sembuh. Dia datang dari segala dan perkatakan terus. Dan jangan lagi berkata, aduh mati aku nggak bisa sembuh. Nah ini yang perkara kita firman. Iya. Firman itu ada di dalam. Firman itu dekat di hati kita. Jadi Yesus itu bukan Tuhan kita, ini bukan Tuhan yang sulit untuk ditemukan. Dia ada. Nah kalau kita bicara, dia mendengar. Ya dimanapun. Ya. Nah ketika kita percaya pada firman itu yang menyembuhkan. Dokter mungkin bilang, wah ibu harus bergantung dengan obat, seperti saya katakan seumur hidup harus bergantung dengan obat. Enggak, hari ini saya nggak pernah minum obat. Hampir detik ini. Bu percaya mujizat masih ada? Dulunya tuh kalau obatnya habis, aduh, Kambuh lagi. kambuh lagi. Ketergantungan, Pak. Iya. Ya karena itu cari Iya. mujizat, jangan ini Bu. Akhirnya kuping juga pendengaran kurang. Kurang. Iya. Kan kebanyakan Yang obat. kiri sudah Iya benar. sudah sewot. Iya. Kalau sudah anak umat itu meskipun dipanggil nggak kedengaran. Bilang ke barat itu ke utara. Iya. Ya, memang ada maksud Tuhan sampai memang sudah mau dipanggil menjadi anaknya. Anaknya Gusti Yesus. Anaknya Gusti Allah, Gusti Yesus. Ya saya dulu nggak ngerti kenapa nih saya ini kok mau mati terus. Ya 5 kali saya mau mati terus. Tapi saya ngerti. Kalau saya mati, saya belum kenal Tuhan, saya masuk neraka.
karena saya belum menemukan jalan itu. Iya. Kitab mana yang berani menulis kan akulah jalan keselamatan dan hidup, barang siapa tidak datang melalui aku maka dia tidak akan pernah ke Bapa. Cuma Yesus, cuma Alkitab itu. Karena itu ketika saya baca ini saya bersyukur karena saya menemukan jalan keselamatan. Nah itu ketika corona ya saya nggak takut, santai aja sama istri. Yang mati kita tahu kemana. Kita tidak mati, kita hidup. Iya kan? Saya punya ini apa? Ipar saya, kakak ipar, itu meninggal karena corona. Tetapi ya anak-anaknya tahu, nggak sedih, karena tahu papanya itu meninggal, bukan meninggal selamanya, tetapi akan bangkit ketika Yesus datang. Gitu, itu beda dikit. Mujizat masih ada, Bu, dalam nama Yesus. Saya ngalami, jadi nggak ada kata terlambat. Karena ini iblis tuh, setan tuh terus membuat kita lemah, takut, khawatir, ya kan? Kadang-kadang meskipun saya itu sudah pasrah tetangga, katanya umur saya itu udah lama, umurnya udah mungkin lama, terus penyakitnya sebegini gini. Saya tuh diam, katanya bapaknya nggak usah diremkan. Ini umurnya 51, Pak. Iya. Bapak? Saya 57. Berarti ibu seusia istri saya, 51. Tahun 70. Iya. Dulu mungkin muda.